Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felia Tayatala Halid dengan NIM 5514200039. Saya akan mempresentasikan ujian tengah semester MK Arsitektur Semiotika. Oke, baiklah. Yaitu tentang semiotika menurut Charles Sanders Peirce, Roland Barthes, dan prinsip-prinsip kajian semiotika pada bangunan Masjid Sabiul Rasyad. Yaitu pembahasannya itu yang pertama adalah semiotika menurut Charles Sanders Peirce, yang kedua adalah semiotika menurut Roland Barthes, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip kajian semiotika pada bangunan Masjid Sabiul Rasyad. Apa itu semiotika? Semiotika arsitektur adalah studi tentang bagaimana bentuk dan ruang arsitektur mempengaruhi arti dan makna yang ditransmisikan dalam satu bangunan. Semiotika arsitektur melibatkan analisis tanda-tanda atau simbol-simbol dalam arsitektur, baik secara visual maupun non-visual, seperti bentuk, warna, tekstur, material, dan sebagainya. Semiotika arsitektur melihat arsitektur sebagai bahasa yang dapat berkomunikasi dengan penggunanya dan masyarakat umum melalui simbol-simbol yang digunakan dalam desain dan pembangunan bangunan. Konsep ini menekankan bahwa arsitektur bukan hanya tentang estetika dan fungsi, tetapi juga tentang bagaimana simbol-simbol dan makna yang terkandung dalam suatu bangunan dapat mempengaruhi persepsi dan pengalaman pengguna serta masyarakat yang berinteraksi dalam bangunan tersebut. Selanjutnya adalah semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce adalah seorang filsuf dan ilmuwan semiotika asal Amerika yang memainkan peran penting dalam pembangunan teori semiotika. Menurut Peirce, semiotika merupakan studi tentang tanda atau simbol, dan ia mengembangkan 3 kategori utama tanda yang dikenal sebagai tanda ikonik, tanda indeksikal, dan tanda simbolik. Dalam arsitektur, Peirce memperkenalkan konsep semiotika arsitektur yang merupakan studi tentang tanda dan simbol dalam arsitektur. Arsitektur semiotika menurut Peirce mengasumsikan bahwa arsitektur merupakan sebuah bahasa yang dapat mengungkapkan makna melalui tanda dan simbol. Peirce menyatakan bahwa arsitektur dapat dipandang melalui suatu sistem tanda yang terdiri dari 3 unsur utama, yaitu objek, presentment, dan interpretan. Menurut pada objek yang dipresentasikan oleh tanda dalam arsitektur seperti gedung, jembatan, atau taman. Representamen adalah tanda atau simbol yang digunakan untuk mempresentasikan objek seperti bentuk, warna, dan tekstur. Sedangkan interpretan menunjuk pada makna yang diberikan oleh pengamat atau memakai arsitektur terhadap tanda atau simbol tersebut. Dalam arsitektur semiotika, maka makna arsitektur tidak hanya tentang pada bentuk atau fungsi fisiknya, melainkan juga terletak pada simbol dan makna yang tergantung di dalamnya. Arsitektur semiotika membantu kita memahami bagaimana arsitektur mengomunikasikan makna dan bagaimana kita sebagai pengamat atau pemakai arsitektur mempersepsikan dan memberikan makna pada arsitektur tersebut. Menurut Peirce, semiotika adalah studi tentang tanda-tanda, termasuk bagaimana tanda-tanda mempresentasikan sesuatu yang lain. Berikut adalah 10 tanda menurut teori semiotika Peirce. Yang pertama adalah tanda ikonik. Tanda yang mempresentasikan objek dengan cara yang mirip dengan objek itu sendiri. Yang kedua, tanda indeksikal. Tanda yang mempresentasikan objek melalui hubungannya dengan objek lain. Yang ketiga, tanda simbolik, tanda yang mempresentasikan objek dengan menggunakan simbol dan konvensi sosial yang telah disepakati.
Yang keempat adalah tanda indeksikalitas, tanda yang mengidentifikasikan keberadaan suatu objek atau peristiwa. Yang kelima, tanda denotatif, tanda yang mempresentasikan arti dasar atau literal dari suatu kata atau frasa. Yang keenam, tanda konotatif, tanda yang mempresentasikan arti tambahan atau tersembunyi yang dihubungkan dengan kata atau frasa tersebut. Yang ketujuh, tanda langsung, tanda yang menghasilkan efek langsung pada pembaca atau pendengar. Yang kedelapan, tanda tersirat, tanda yang memiliki arti yang tidak langsung atau yang tidak terlihat secara langsung. Yang kesembilan, tanda referensial, tanda yang merujuk pada objek atau hal tertentu dalam dunia nyata. Dan yang kesepuluh, tanda komunikatif, tanda yang digunakan dalam proses komunikasi atau membantu memahami pesan atau informasi. Oke, yang selanjutnya yang kedua yaitu semiotika menurut Roland Barthes. Roland Barthes seorang filsuf dan teori sastra asal Prancis, mengembangkan konsep semiotika sebagai cara untuk menganalisis bahasa dan tanda-tanda dalam budaya. Dalam pandangan Barthes, arsitektur juga dapat dipahami melalui kerangka semiotika. Menurut Barthes, arsitektur adalah sebuah tanda yang memiliki arti dan makna. Tanda-tanda dalam arsitektur bisa berupa bentuk, warna, tekstur, dan sebagainya. Arsitektur juga memiliki fungsinya sendiri dalam masyarakat yang dapat berbentuk pola pikir dan perilaku manusia. Dalam analisis semiotika arsitektur, Barthes menggunakan konsep signifier atau penanda dan signified yang ditanda. Penanda adalah aspek fisik sebuah bentuk arsitektur, sedangkan yang ditanda adalah makna atau konsep yang terkait dengan objek tersebut. Barthes juga memperkenalkan konsep myth atau mitos dalam analisis semiotika arsitektur. Myth adalah sebuah tanda yang memiliki arti yang tersembunyi dan dibangun oleh masyarakat. Myth adalah arsitektur dapat berupa simbol-simbol atau makna yang terkait dengan arsitektur tersebut, seperti kekuasaan, keagungan, dan kemakmuran. Dalam kesimpulannya, arsitektur dalam pandangan Roland Barthes dapat dipahami melalui kerangka semiotika, di mana arsitektur adalah sebuah tanda yang memiliki arti dan makna. Konsep signified dan signified serta myth dapat digunakan dalam analisis semiotika arsitektur untuk memahami lebih dalam tentang arsitektur dan fungsinya dalam masyarakat. Menurut teori semiotika Barthes, tanda adalah unit dalam bahasa dan budaya yang digunakan untuk mempresentasikan suatu konsep atau ide. Ada dua jenis tanda menurut Barthes, tanda indeksikal dan simbiolis. Indeksikal adalah tanda menunjukkan adanya hubungan akibat-akibat tanda itu sendiri dengan objek yang dipresentasikan. Contohnya, asap menunjukkan adanya api, kaki yang basah menunjukkan adanya air, dan sebagainya. Sementara itu, tanda simbolis adalah tanda yang memiliki makna yang ditentukan secara konvensi, yaitu kesepakatan bersama dalam menggunakan tanda tersebut. Contohnya, bahasa merupakan bentuk tanda simbolis yang digunakan untuk mempresentasikan suatu konsep atau ide. Yang kedua adalah simbolis. Tanda simbolis memiliki sifat yang bersifat arbitrari, yaitu tidak ada hubungannya langsung antara tanda dan objek yang dipresentasikan. Makna dibentuk oleh kesepakatan bersama dan menggunakan tanda tersebut. Selain itu, Barthes juga mengemukakan bahwa tanda memiliki tingkat denotatif atau makna literal dan konotatif atau makna tersembunyi atau implisit. Contohnya kata bunga secara denotatif menunjukkan pada tumbuhan dengan daun dan kelopak bunga yang indah, namun secara konotatif bisa berujuk pada keindahan, kesegaran, dan kelembutan. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip kajian semiotika pada bangunan Masjid Sabilur Rasyad. Sebelum membahas prinsip-prinsip kajian semiotika pada bangunan Masjid Sabilur Rasyad UNG, perlu dipahami bahwa semiotika merupakan kajian tentang tanda atau simbol dan bagaimana tanda tersebut digunakan dalam berbagai konteks untuk memahami makna. Dalam konteks bangunan masjid, beberapa prinsip kajian semiotika yang dapat diamati antara lain yaitu pertama adalah
Simbolisme arsitektur bangunan Masjid Sabiul Rasyid UNG menggunakan banyak simbolisme arsitektur Islam tradisional, seperti kubah, menara, dan ornamen-ornamen, geometris. Simbolisme ini dapat memancarkan makna religius dan menjadi wujud, ekspresi identitas Islam dalam arsitektur bangunan. Yang kedua adalah makna simbol-simbol visual visual. Simbol-simbol visual pada bangunan masjid juga dapat, membawa makna dan simbolisme yang mendalam. Contohnya, warna hijau yang dominan pada bangunan masjid dapat menggambarkan makna kesuburan dan harapan. Simbol-simbol visual tersebut juga dapat diartikan melalui analisis semiotika. Yang ketiga, fungsi sosial. Bangunan Masjid, Sabiul Rasyid UNG bukan hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial seperti pertemuan, seminar, dan pengkajian. Fungsi sosial ini juga dapat diterpresentasikan melalui analisis semiotika, yaitu sebagaimana simbol-simbol dalam bangunan tersebut menyampaikan makna yang terkait dan fungsi sosial tersebut. Yang keempat, konteks budaya dan sejarah bangunan Masjid Sabiul Rasyid UNG juga dapat dilihat dalam konteks budaya dan sejarah, tempat di mana bangunan tersebut berdiri. Sebagai contoh, simbol-simbol yang digunakan pada masjid ini dapat mempreferensikan, pengaruh budaya lokal dan tradisi Islam di daerah tersebut. Hal ini juga dapat dianalisis melalui kajian semiotika. Dengan menganalisis bangunan Masjid Sabiul Rasyid UNG, menggunakan kajian semiotika, kita dapat memahami makna dan simbolisme yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana hal tersebut berhubungan dengan fungsi sosial, budaya, dan sejarah di sekitarnya. Ini adalah untuk foto-foto dari Masjid Sabiul Rasyid UNG. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang salah dan penyebutan yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.